Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Naisila Arfia Marani dari kelas 85 absen 9 akan menjelaskan tentang sejarah TIK kuno dan TIK modern. Simak penjelasannya. Sejarah teknologi dan komunikasi. Yang pertama, pada abad 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda-beda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, abad 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda-beda. Yang ketiga, abad 500 sebelum Masehi, manusia mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papirus menjadi media untuk menulis atau menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Yang keempat, abad 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan memakai blok kayu yang ditore dan dilumuri tinta. Media penghantar komunikasi dibagi menjadi dua, diantaranya media komunikasi masa lalu atau kuno. Yang pertama, kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gotalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Yang kedua, daun lontar. Media yang digunakan untuk menulis surat sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram adalah daun lontar. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Yang ketiga, lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa kayu atau besi. Lonceng umumnya dibuat dari logam. Yang keempat, burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat dan memiliki naluri alamiah sehingga dapat kembali ke sarangnya dengan sendirinya. Yang kelima, prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Yang keenam, trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Yang ketujuh, trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Yang kedelapan, asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini bisa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Yang kesembilan, serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Yang terakhir ada piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat ataupun bahasa yang memiliki makna tertentu. Media komunikasi modern. Yang pertama, surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno.
Saat itu, surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Pada tahun 1605, surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carolus bertajuk Relation. Yang kedua, radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi, berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Yang ketiga, televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin, yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja. Yang keempat, faksimile. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Yang kelima, telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Yang keenam, handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang ketujuh, handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, juga pihak satuan pengaman atau satpam. Yang terakhir ada komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Masyarakat beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja, padahal diaplikasikan dalam berbagai bidang. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.